Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang ingin hidup menderita. Begitu juga dengan Putri, gadis cantik yang mempunyai senyum menawan itu, tidak pernah membayangkan kalau nantinya akan hidup menderita seperti ini. Penderitaan Putri sendiri bermula pada 10 tahun yang lalu. Kala itu, saat umur Putri masih belasan tahun, tiba-tiba dia mendapatkan kabar duka tentang kematian sang ayah yang bernama Bagas. Sontak kabar duka tersebut langsung membuat Putri dan ibunya merasa sangat hancur, sebab mereka berdua tidak pernah membayangkan jika sang ayah akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Jenazah Bagas sendiri kala itu ditemukan oleh para warga sudah tergeletak tak bernyawa di belakang rumah majikannya yang tak lain adalah Mbak Ningsih. Saat itu ada beberapa para warga yang mencoba untuk mendekati jenazahnya, tapi saat mereka berhasil mendekatinya, rupanya lagi-lagi mereka semua dibuat terkejut tak kala menemukan tubuhnya Mbak Ningsih yang sudah tergeletak di samping jenazahnya Bagas. Melihat kondisi tersebut membuat para warga beranggapan jika Mbak Ningsih juga sudah tidak bernyawa. Namun saat ada salah satu warga yang memberanikan diri untuk mengecek tubuhnya Mbak Ningsih, barulah saat itu diketahui jika Mbak Ningsih hanya pingsan. Mereka pun sontak dibuat lega, lalu memutuskan untuk menggotong tubuhnya Mbak Ningsih dan selanjutnya dipindahkan ke dalam rumah. Lalu setelahnya, para warga pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar mereka bisa menyelidiki tentang peristiwa berdarah ini. Dan setelah polisi datang, rupanya mereka menemukan beberapa kendala saat menyelidiki kematian Bagas, mulai dari tidak ditemukannya barang bukti di TKP hingga tidak ada bekas sidik jari yang tertinggal di jenazahnya Bagas. Petunjuk yang dimiliki oleh penyidik sendiri ternyata hanya 2, mulai dari bekas tanda cekikan yang ada di leher jenazah yang menandakan jika Bagas tewas dibunuh, hingga ditemukannya Mbak Ningsih yang tergeletak pingsan di samping jenazahnya Bagas. Oleh sebab itu, Mbak Ningsih merupakan orang yang bisa dijadikan saksi, bahkan sekaligus dijadikan tersangka untuk kasus ini. Atas temuan itu pula, pada akhirnya pihak penyidik menetapkan kalau kematian Bagas merupakan kasus penghilangan nyawa yang diduga dilakukan oleh orang terdekat. Lalu tak lama kemudian, mereka pun langsung menetapkan tersangka dalam kasus ini, antara lain adalah Mbak Ningsih dan Joko. Joko sendiri merupakan partner kerja sekaligus orang terdekatnya Bagas selama ia bekerja di rumahnya Mbak Ningsih. Namun saat penyidik melakukan interogasi ke Joko, rupanya dia langsung mengelak dan berkata jika di hari kejadian dirinya tidak berada di rumah, melainkan ada di kebun tebu untuk mengawasi para pekerja yang saat itu sedang memanen.
Kesaksian Joko sendiri kala itu dibenarkan oleh para warga. Mereka pun mengatakan, jika dari pagi hingga sore Joko terlihat selalu berada di kebun dan tidak pernah meninggalkan tempat itu sampai para warga menemukan jenazahnya Bagas. Setelah mendengar kesaksian tersebut, pada akhirnya membuat penyidik mencoret nama Joko dari daftar tersangka, sebab dia mempunyai alibi yang sangat kuat jika dia bukan pelakunya, dan ditambah dengan kesaksian para pekerja yang membuat para penyidik harus mencari tersangka lain dalam kasus ini. Dan setelah beberapa hari berlalu, pada akhirnya mereka ingin mengembangkan kasus ini dengan mencoba mendengarkan keterangan saksi kunci yang tak lain adalah Mbak Ningsih. Sebab cuma Mbak Ningsih satu-satunya orang yang tahu persis tentang kejadian pada waktu itu. Namun saat penyidik mulai menginterogasinya, rupanya lagi-lagi mereka mendapat kendala. Sebab saat itu Mbak Ningsih hanya terdiam dan tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Dan dari sorot matanya, seakan dia masih menyimpan rahasia sekaligus trauma yang mendalam tentang kematiannya Bagas. Atas dasar itu, pada akhirnya penyidik mencoba untuk bersabar dan menunggu kesiapan mental Mbak Ningsih agar nantinya bisa bersedia diajak bicara mengenai kasus kematiannya Bagas. Siang berganti malam hingga hari berganti bulan, rupanya kala itu Mbak Ningsih tetap terdiam dan tidak mau bicara mengenai kematiannya Bagas. Hingga lambat laun, rupanya kesehatan Mbak Ningsih mulai terganggu dan dampaknya ia malah terkena penyakit stroke. Mendengar kabar itu tentunya membuat pihak penyidik seakan dibuat buntu dengan kasus ini, karena dari hasil penyelidikan tidak ditemukan barang bukti lain dan ditambah saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus ini tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan, dan pada akhirnya membuat kasus meninggalnya Bagas masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan setelah kejadian ini terjadi, rumor pun mulai berkembang di tengah masyarakat tentang penyebab kematian Bagas. Saat itu banyak warga yang menyudutkan Joko. Dugaan itu muncul ketika almarhum Bagas ditugaskan oleh Mbak Ningsih untuk menjadi mandor di pabrik gulanya, sedangkan Joko sendiri hanya ditugaskan untuk mengawasi kebun tebu. Atas dasar itu pula, para warga berasumsi jika Joko merasa iri dengan Bagas, dan akhirnya mereka menuduh Joko sebagai dalang atas kematiannya. Bahkan saat itu, asumsi yang berkembang di masyarakat bukan hanya itu saja, namun banyak juga warga yang menduga kalau Bagas telah dijadikan tumbal pesugihannya Mbak Ningsih, karena mengingat keluarga Mbak Ningsih sendiri terkenal akan kekayaannya yang luar biasa. Mulai dari mempunyai kebun tebu hingga pabrik gulanya sendiri. Padahal sebelum mereka kaya raya, kehidupan keluarga Mbak Ningsih hanya buruh tani dan tidak memiliki pekerjaan tetap di desa. Diduga kala itu sang suami yang bernama Sujiwo telah melakukan perjanjian dengan iblis. Kecurigaan warga sendiri bisa dibilang masuk akal, mulai dari kekayaannya yang didapat secara singkat hingga banyaknya rentetan kematian yang terjadi di lingkungan Sujiwo. Bahkan sebelum kasus meninggalnya Bagas muncul,
Rupanya kemisteriusan keluarga Sujiwo sudah terkenal dari sejak dulu, mulai dari kematian anak pertamanya Sujiwo yang ditemukan tewas tergeletak di atas pohon kapu, hingga anak bungsunya yang kala itu masih berumur 1 tahun tiba-tiba dikabarkan hilang secara misterius. Akibat rentetan demi rentetan peristiwa itu yang diduga membuat kejiwaan Sujiwo mulai terganggu dan pada akhirnya membuat ia malah mengakhiri hidupnya sendiri di dalam pabrik. Lalu setelah ditinggal oleh sang suami dan kedua anaknya, membuat Baningsih tidak ingin terlarut dalam kesedihan dan akhirnya ia memilih untuk berjuang untuk kehidupannya, sebab dia sadar jika ada ratusan kepala keluarga yang masih menggantungkan masa depannya dari pabrik gula yang dia miliki. Tapi kali ini dia tidak ingin dibantu oleh orang lain. Semuanya diatur sendiri, mulai dari mengawasi kebun tebu hingga produksi pabrik gula. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, membuat Ningsih mulai sadar jika tenaga dan usianya tidak memungkinkan lagi untuk bisa menjalankan produksi pabrik gula yang ia miliki. Ia pun akhirnya mengambil keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya dengan menunjuk Bagas dan Joko untuk dijadikan orang kepercayaannya, sebab saat itu ia berpikir hanya mereka berdua yang mampu meneruskan bisnisnya, karena mengingat dia sudah tidak mempunyai keturunan lagi untuk dijadikan pewaris, dan ditambah sekarang dia hanya hidup sebatang kara, membuat ia sepenuhnya yakin kalau Bagas dan Joko bisa diandalkan. Namun tak lama kemudian, setelah Baningsih memutuskan untuk mempekerjakan mereka berdua, barulah tragedi kematian di lingkungan Sujiwo kembali terjadi. Tapi kali ini Bagaslah yang harus menjadi korban. Anaknya, dia sangat penasaran
dan ingin mengungkap tabir kematian sang ayah. Namun di sisi lain, seperti ada rasa keraguan untuk melanjutkan perjalanannya kali ini. Namun ketika ia membayangkan kebersamaan sang ayah, membuat rasa keraguan yang Putri alami langsung lenyap. Sebab dia merasa tidak rela jika pelaku yang telah membunuh ayahnya masih belum tertangkap. Bahkan kala itu ia sampai bersumpah untuk bisa mengungkap tabir misteri kematian ayahnya lewat tangannya sendiri. Dan setelah 2 jam perjalanan, akhirnya bus itu berhenti di samping hutan jati. Mbak, bangun. Ini tempatnya udah sampai. Ini beneran tempatnya, Pak? Iya Mbak, ini benar tempatnya. Sesuai dengan alamat yang Mbak kasih tadi. Nanti sampean masuk aja ke gapura yang ada di hutan jati itu. Lalu setelah itu, Mbaknya lurus aja. Nanti kalau lihat sungai kecil di perbatasan hutan, seberangi saja sungainya. Sungai itu tidak dalam kok Mbak, jadi aman. Dan jika sudah menyeberangi sungai, pasti nanti akan menemukan jalan setapak. Ikuti saja jalan itu. Dan nanti kalau Mbaknya nemu 2 cabang jalan, Mbak pilih jalur yang kiri ya. Soalnya yang kanan arah ke kebun tebu. Oh gitu, tapi di sana ada perkampungan kan, Pak? Setahu Namun saat ia masuk lebih dalam ke lebatnya hutan, mulailah ada keanehan yang ia rasakan. Mulai dari sudah tidak ada lagi binatang liar yang berkeliaran, hingga tiba-tiba udara di hutan tersebut terasa menjadi pengap. Putri pun mencoba untuk tetap tenang dan mencoba untuk berpikir logis, sebab saat itu dia sudah berjalan cukup jauh dan mungkin perasaan ini hanya efek kelelahan dari perjalanannya.
Namun rupanya ketenangan yang ia rasakan mulai buyar saat ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang mengikuti langkahnya. Melihat ada yang tidak beres, ia pun memutuskan untuk mempercepat langkah dan sedikit berlari agar bisa menghindari sosok tersebut. Namun saat Putri mencoba untuk menghindari sosok itu, tiba-tiba Putri seperti mendengar sayup-sayup suara yang memanggil namanya. Karena merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk berhenti dan mendengarkan suara itu lebih jelas. Tapi saat Putri diam mematung, tiba-tiba ia mendengar ada suara laki-laki tua yang berkata, "Hati-hati, Yondo." Mendengar suara itu membuat Putri langsung merasa ketakutan. Ia pun langsung berlari untuk menghindari suaranya. Bahkan ketika ia berlari, dia tidak sadar jika ada ranting-ranting tajam yang sudah mulai menggores tubuhnya. Dan setelah merasa sudah aman, pada akhirnya Putri memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menyandarkan tubuhnya di bawah pohon jati. Tapi saat mencoba mengatur nafas, rupanya dia baru sadar jika kakinya sekarang sudah dipenuhi oleh tusukan dan goresan dari ranting-ranting tajam di hutan itu. Bahkan kala itu, ia melihat ada beberapa ranting kecil yang masih menancap di kakinya. Putri pun tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dia lakukan hanya terduduk diam dan menangis sambil menahan rasa sakit yang ada di sekujur tubuhnya.
Dan setelah cukup lama berjalan, ia pun perlahan kembali menghentikan laju kakinya, karena pada saat itu dia melihat seperti ada seberkas sinar cahaya yang ada di depannya. Dan ketika dia perlahan-lahan mendekati cahaya tersebut, rupanya Putri baru sadar jika cahaya yang ia temui merupakan sebuah perkampungan. Putri pun langsung merasa lega dan beranggapan jika dia sudah sampai di kampungnya Mbah Ningsih. Tapi ketika ia mencoba untuk mendekatinya, tiba-tiba ada keanehan yang ia temukan. Mulai warganya yang masih menggunakan pakaian zaman dulu, hingga situasi perkampungannya yang terasa sangat hampa. Namun saat itu, Putri tidak ingin berpikir aneh-aneh, sebab dia sudah terlalu lelah untuk memikirkan semua hal itu, dan ia ingin cepat-cepat sampai di rumahnya Mbah Ningsih. Lalu setelah itu, ia pun mencoba untuk memberanikan diri untuk bertanya ke salah satu warga. Bu, permisi, saya mau tanya, rumahnya Mbah Ningsih di sebelah mana ya? Namun kala itu, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut wanita tersebut, dan dia hanya menunjuk ke arah utara. Putri pun hanya merasa keheranan kenapa wanita itu bisa bersikap demikian. Lalu dengan mengucap terima kasih, ia pun langsung meninggalkan wanita itu. Tapi saat Putri mencoba untuk membalikkan badannya, tiba-tiba ia baru mengingat akan perkataan supir bus yang mengatakan jika tidak ada lagi perkampungan di wilayah ini, mengingat hal itu, Putri pun langsung terdiam ketika mengingatnya. Bahkan kali ini dia merasa sangat ketakutan dan rasanya ingin berlari meninggalkan perkampungan itu. Namun saat ia mencoba berlari, ternyata tubuhnya seakan membeku. Kala itu yang bisa Putri lakukan hanya memejamkan mata sambil berdoa agar dia bisa selamat dari perkampungan tersebut. Lalu setelah beberapa saat kemudian, hanya keheningan yang ia rasakan. Ia pun mencoba untuk perlahan-lahan tetap tenang dan membuka kedua matanya. Tapi tiba-tiba kehangatan darah Putri seakan menghilang ketika badannya ditarik oleh wanita itu sampai tubuhnya kembali menghadap ke arahnya. Putri pun seakan terpaku. Ia pun sangat ketakutan ketika melihat wanita tua di hadapannya yang tertawa cekikikan sambil merangkak ke atas pohon yang ada di dekatnya. Melihat peristiwa yang mengerikan itu membuat tubuh Putri kembali bisa bergerak. Ia pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Bahkan kali ini suara wanita itu masih mengikuti larinya. Arep layu rinti Cak Ayu. Kala itu yang ada di pikiran Putri hanya terdapat penyesalan, dan ia berharap bisa kembali pulang ke ibunya.
dan tidak terjebak di dalam situasi seperti ini. Namun ketika ia berlari, tiba-tiba dia menabrak seseorang. Putri pun langsung terjatuh dan ia kembali berteriak dalam ketakutannya. Pergi kamu, pergi, jangan ganggu aku. Mbak, kamu kenapa? Saya ini manusia, Mbak gak perlu takut. Mendengar suara itu membuat Putri sedikit lega dan perlahan-lahan membuka matanya. Mendengar nama Bagas, ekspresi Joko pun langsung berubah. Oh, anaknya Pak Bagas, yang dulu pernah ketemu saya pas masih kecil. Ya, sekarang saya baru ingat. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Niam pakai perlu apa? Kok jauh-jauh ke sini? Kedatangan saya ke sini karena mau bekerja di rumahnya Bandingsih. Kira-kira ada nggak ya, Pak? Beneran kamu mau bekerja di rumahnya Bandingsih? Iya, Pak, karena cuma ini jalan satu-satunya supaya saya bisa membantu Ibu. Bapak saya ada pekerjaan buat kamu untuk membersihkan rumah dan menjaga Bandingsih yang masih sakit. Karena saat ini Bapak terlalu sibuk untuk mengurus pabrik dan kebun tebu. Gimana kamu mau? Mau, Pak. Yang penting saya bisa membantu Ibu. Oh gitu. Tapi itu tadi tentunya publik kenapa? Kok bisa berdarah semua? Tidak apa-apa, Pak. Tadi saya terjatuh di hutan. Oh ya udah, nanti dibersihkan saja di rumah. Sambil nanti Bapak kenalkan sama Bandingsih. Dan saat menuju ke rumahnya Bandingsih, Pak Joko pun sedikit menceritakan tentang kesehariannya selama dia bekerja di sana. Ia pun mengaku kalau tiap tengah malam harus bolak-balik dari pabrik ke rumah hanya untuk menengok keadaan Bandingsih yang saat ini sedang terbaring sakit sendirian. Namun saat Putri mendengar kata tengah malam, membuat perasaannya langsung terkejut, sebab kala itu dia hanya merasa 10 menit saat mulai memasuki perkampungan goib itu.
Jadi selama ini dia sudah terjebak selama berjam-jam di kampung itu. Namun saat itu Putri hanya terdiam dan tidak ingin menceritakan kejadian tersebut ke Pak Joko. Lalu setelah perbincangan itu, tak lama kemudian Pak Joko menuju ke sebuah rumah yang masih kental dengan adat Jawanya. Rumah tua yang hanya dihiasi lampu teplok, rupanya adalah milik Mbak Ningsih. Perasaan Putri pun semakin dibuat campur aduk ketika dia baru sadar jika di sekitar rumahnya hanya ada pohon besar dan semua rumah tetangga di sekitarnya terlihat sudah kosong dan terbengkalai. Melihat wajah keheranan Putri, Pak Joko pun menjelaskan jika semua warganya telah pindah ke dusun lain yang aksesnya lebih gampang, dan ia pun mencoba untuk menenangkan Putri untuk tidak perlu takut dan berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Lalu setelah itu, mereka berdua pun pada akhirnya mulai masuk ke rumah tersebut. Namun saat berjalan menuju ke ruang tamu, langkah Putri kembali terhenti. Tak kala ia melihat ada foto tua yang menarik perhatiannya. Kala itu Putri pun bertanya ke Pak Joko mengenai foto tua itu. Lalu dengan perlahan Pak Joko pun mendekat ke arah Putri dan menjelaskan jika foto tua tersebut merupakan foto keluarga Mbah Sujiwo dan wanita yang ada di sampingnya merupakan Mbak Ningsih. Lalu ia pun menjelaskan jika kedua anak laki-laki yang ada di foto itu merupakan anak kandung mereka berdua. Yang satunya bernama Aryo yang sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, dan yang satunya lagi bernama Ari. Ia merupakan anak terakhirnya Mbak Ningsih yang sampai sekarang hilang entah kemana. Lalu setelah penjelasan itu, Pak Joko pun menyuruh Dan setelah Pak Joko selesai mengambil obat, pada akhirnya Putri kembali mencoba untuk mengeluarkan serpihan ranting yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kakinya. Namun saat Putri mencoba mencabutnya, rupanya serpihan kayu itu sudah masuk terlalu dalam ke kakinya Putri.
Ia pun hanya bisa menangis ketika menahan rasa sakit yang ia rasakan. Melihat Putri menggerang kesakitan, pada akhirnya membuat Pak Joko mencoba untuk membantunya. Lalu dengan keahlian yang dia miliki, kala itu Pak Joko memutuskan untuk menyayat lukanya Putri dan langsung mengambil serpihan kayu itu. Darah pun seakan tak berhenti keluar dari kakinya Putri ketika serpihan kayu itu berhasil dikeluarkan oleh Pak Joko. Lalu setelah rasa sakitnya mulai berkurang, Putri pun meminta izin ke Pak Joko untuk pergi ke kamar mandi supaya ia bisa membersihkan luka dan tubuhnya. Lalu setelah itu, Pak Joko pun pada akhirnya menuju ke arah belakang. Rupanya perasaan aneh mulai menghinggapinya, tak kala dia merasa sedang diawasi oleh seseorang yang entah berada di sudut mana. Hingga pada akhirnya ia pun sampai di depan kamar mandi dan langsung masuk ke dalamnya. Dan ketika sampai di dalam, ternyata nyalinya mulai menciut. Tak kala dia melihat cuma ada pompa air tua dan di sudut dindingnya terdapat lampu teplok. Putri pun hanya bisa menahan rasa takut dan pada akhirnya ia memberanikan diri untuk mandi di tempat itu. Air pun perlahan-lahan ia guyurkan ke badannya. Namun saat air mulai membasahi mukanya, ia pun seperti melihat ada sesosok wanita yang sedang menari di depannya. Dan tak hanya itu saja, ternyata kali ini bulu kuduknya pun semakin berdiri. Tak kala ia mendengar sayup-sayup lagu gending Jawa yang datangnya dari siluet wanita itu. Putri pun hanya bisa terdiam ketika melihat sesosok wanita itu. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba siluet dan suara gending tersebut seketika hilang. Kesunyian pun seketika langsung menyelimuti ruangan itu. Putri pun mencoba untuk tetap tenang dan berharap jika sesosok wanita yang ia lihat sudah pergi meninggalkannya. Namun ketenangan itu seketika langsung buyar. Tak kala tiba-tiba ada sesosok pocong yang berdiri tepat di mukanya dan sambil berkata, "Buka betina!" Mendengar suara itu membuat Putri langsung teriak ketakutan. Pak Joko yang kala itu masih berada di luar pun seketika langsung dibuat panik ketika mendengar teriakan Putri dan ia langsung lari menghampirinya. Namun saat Pak Joko sampai di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba Putri langsung keluar perlahan. Lalu setelah itu, Pak Joko pun langsung bertanya ke Putri, kenapa dia bisa berteriak di dalam kamar mandi. Namun kala itu, Putri pun tidak mau menceritakan kejadian yang sudah dia alami, sebab Putri merasa jika ucapan pocong itu merupakan petunjuk tentang kematian sang ayah. Dan dia pun hanya beralasan jika tadi hanya melihat tikus. Lalu setelah itu, Putri pun mencoba mengalihkan perhatian dengan berkata jika dia ingin bertemu dengan Baningsih. Pak Joko yang masih keheranan pun langsung menuruti permintaan Putri
dan ia langsung mengantarkan ke kamarnya Mbak Ningsih. Dan setelah masuk ke kamarnya Mbak Ningsih, Putri pun langsung dibuat terkejut ketika melihat keadaan Mbak Ningsih yang sudah kurus kering dan cuma bisa berbaring di atas kasur. Lalu dengan perlahan, Putri pun mencoba untuk mendekati Mbak Ningsih dan duduk di sampingnya. Mulai sekarang, Mbak Ningsih tidak akan kesepian lagi. Karena saat ini sudah ada saya yang akan menjaga Mbak. Kenalin, nama saya Putri. Saya anaknya almarhum Pak Bagas. Mendengar nama Bagas, tiba-tiba tubuh Mbak Ningsih langsung bergejolak dan dari mulutnya seakan dia ingin mengucapkan sesuatu. Melihat pemandangan itu, membuat Putri dan Pak Joko merasa panik dan mereka berdua mencoba untuk menenangkannya. Namun saat itu, ternyata mereka berdua tidak sadar jika mulut Mbak Ningsih sebenarnya sedang dibekap oleh sesosok kuntilanak. Dan saat mentari pagi mulai muncul, rupanya di pagi itu Putri masih tertidur lelap. Pak Joko yang melihatnya pun tidak ingin membangunkannya dan tetap membiarkan untuk tetap tertidur. Dan tak berselang lama kemudian, Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia pun perlahan-lahan berjalan dan langsung mengecek keadaan Mbak Ningsih. Namun saat tiba di kamarnya, ia pun seketika dibuat terkejut tak kala melihat ada Pak Joko yang sedang menyuapi Mbak Ningsih. Melihat itu membuat Putri merasa bersalah. Ia pun langsung meminta maaf ke Pak Joko karena dia tidak sempat bangun pagi untuk memberi makan Mbak Ningsih. Tapi saat itu Pak Joko memakluminya sebab dia mengerti jika di pagi itu keadaan Putri masih terlalu lelah dan tidak memungkinkan untuk bisa bangun pagi. Dan di saat hari pertama bekerja, rupanya kala itu Putri sangat bersemangat saat melakukan pekerjaannya. Bahkan di setiap sudut rumah tidak luput dari sentuhan tangannya Putri. Melihat pemandangan itu, rupanya membuat perasaan Pak Joko sedikit lega, sebab kali ini dia sudah tidak perlu khawatir lagi saat meninggalkan Mbak Ningsih sendirian di rumah, karena sekarang sudah ada Putri yang bisa diandalkan.
Dan ketika senja berganti malam, rupanya saat itu hujan mulai turun dan rintikan air seakan menemani suasana hening di malam itu. Putri pun kala itu hanya terdiam di kamarnya dan sesekali menengok keadaan Baningsih yang saat itu sedang tertidur lelap. Namun sayangnya, ketika malam semakin larut, rupanya saat itu Putri mulai ketiduran. Dan ketika malam semakin larut, tiba-tiba Putri terbangun dari tidurnya. Sebab saat itu, sayup-sayup ia mendengar seperti ada seseorang yang sedang menyanyi lagu gending Jawa. Putri pun seakan terhipnotis oleh suara itu. Ia pun perlahan beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba mencari sumber suara nyanyian tersebut. Namun saat sampai di depan kamarnya Baningsih, rupanya langkah Putri terhenti. Tak kala dia melihat ada sesosok wanita yang berpakaian sinden yang sedang menyanyikan lagu gending Jawa di samping tubuhnya Baningsih. Dengan perlahan, saat itu Putri memberanikan diri untuk menghampiri sosok tersebut, sebab saat itu ia merasa khawatir jika nantinya sosok itu bisa menyakiti Baningsih. Langkah demi langkah Putri lalui, namun saat ia berdiri tepat di belakangnya, tiba-tiba wanita itu langsung menghentikan nyanyian dan ia pun berkata, "Nek kowe pengin reti penyebab matine bapamu, golek peti ning kamare Tarjoko, sebab nang jero peti iku ana rahasia ring disembunyikke." Lalu setelah selesai berbicara, tiba-tiba sosok tersebut langsung menghilang dari kamarnya Baningsih. Putri pun seketika langsung dibuat penasaran dengan ucapan wanita tua itu. Dan pada akhirnya ia langsung meninggalkan kamarnya Baningsih dan berjalan menuju kamarnya Pak Joko. Dan ketika sampai di dalam kamarnya Pak Joko, ia pun langsung mencoba untuk mencari peti yang dimaksud. Namun saat dia mencoba untuk mencarinya, tiba-tiba dia mendengar sebuah bisikan lagi jika Pak Joko telah menyembunyikan peti itu dan ia meletakkannya di bawah keramik. Putri pun kembali dibuat penasaran oleh bisikan itu. Ia pun mencoba untuk meraba-raba keramik yang ada di kamar itu menggunakan kakinya. Dan benar saja, ketika kakinya meraba, ternyata dia merasakan seperti ada keramik yang tingginya tidak sama dengan keramik yang lain. Ia pun seketika langsung terduduk dan mencoba membuka keramik itu. Dan benar saja, ternyata di dalam keramik ia menemukan peti kayu yang dibungkus kain mori. Lalu dengan penasaran, ia pun mencoba untuk membukanya. Buka petinya. Buka. Namun saat ia berhasil membukanya, tiba-tiba angin dan hujan langsung turun sangat deras. Bahkan kala itu, semua jendela dan pintu yang sudah ia kunci
seketika langsung terbuka. Putri pun sontak merasa sangat ketakutan akan situasi yang tiba-tiba berubah. Namun saat ia mencoba untuk kembali memperhatikan isi dalam kotak, rupanya dia melihat ada satu keris dan di sampingnya terdapat benda aneh. Lalu saat itu, Putri pun mencoba untuk mengambil benda itu. Namun tiba-tiba, ternyata kali ini air matanya langsung bergelimang. Tak kala ia melihat ada boneka santet yang dibalut menggunakan foto almarhum ayahnya. Putri pun hanya bisa terdiam lemas dan tidak tahu maksud dari semua ini. Namun saat Putri menangis kebingungan, tiba-tiba wanita sindan itu datang lagi, dan kali ini ia berkata, Asal awakmu retindo, popomu kuwi wis didadekke tumbal Sriwerdari. Lan ring numbalke bapakmu iku ya Mbaningsih. Kabeh iki iso terjadi sebab mien Ningsih dibantu Joko supaya bapakmu mati. Mendengar penjelasan itu seakan membuat Putri sudah menemukan jawaban tentang kematian ayahnya. Dan di detik itulah muncullah keinginan di benak Putri untuk membalas dendam dengan menghabisi Pak Joko dan Mbaningsih. Mati, 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 mati. Dan saat di pabrik, rupanya Pak Joko tidak merasa tenang saat bekerja, sebab dia merasa jika akan terjadi hal buruk yang akan menimpa Mbaningsih di rumah. Lalu pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pulang dan menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan sisa tugas pekerjaan di malam itu. Lalu dengan senter dan payung di tangan, pada akhirnya Pak Joko mencoba untuk menerobos hujan lebat di malam itu. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya tepat di depan pohon kapu. Sebab saat itu dia seperti mendengar suara yang memanggil namanya. Joko. Dan saat dia berdiri mematung, ia pun dibuat penasaran dengan sayup-sayup suara yang ia dengar, yang datangnya dari pohon kapu yang ada di depannya. Lalu dengan perlahan, Pak Joko pun mencoba untuk mengarahkan senter ke pohon itu. Namun saat cahaya senternya sampai di atas, tiba-tiba tangan Pak Joko langsung bergetar hebat. Tak kala ia melihat ada tubuhnya Aryo yang tergeletak di atas pohon dan sambil berteriak menyebut namanya. Joko. Melihat kengerian itu, membuat Pak Joko langsung berlari ketakutan. Bahkan saat ia berlari, rupanya ia masih bisa mendengar suaranya Aryo dengan berkata, Mati, mati, mati. Dan
ketika ia sampai di rumahnya Mbak Ningsih, tiba-tiba Pak Joko kembali dibuat terkejut. Tak kala ia melihat semua jendela dan pintu di rumah itu sudah terbuka. Lalu dengan rasa penasaran, ia pun memutuskan untuk memasukinya. Mbak Putri di mana? Mbak? Mbak Putri, apa yang sudah kamu lakukan? Tak disangka, rupanya saat itu Putri langsung menusuk lehernya Pak Joko dengan menggunakan keris yang ada di tangannya. Darah pun mulai mengalir dan membanjiri kamarnya Mbak Ningsih. Namun semua itu malah membuat Putri dibuat semakin beringas dan ia langsung menusuk membabi buta ke tubuhnya Pak Joko sampai dia meregang nyawa seketika. Melihat Pak Joko sudah tergeletak tak bernyawa, membuat sosok sinden itu datang lagi, dan sambil tertawa cekikikan, ia pun kembali menyuruh Putri untuk membunuh Mbak Ningsih yang kala itu cuma bisa menangis tak berdaya di atas kasurnya. Lalu dengan perlahan, Putri pun berjalan mendekati tubuhnya Mbak Ningsih, dan dengan keris di tangannya, ia pun langsung mengucapkan keris itu tepat di dadanya Mbak Ningsih. Tapi saat keris itu hampir menusuk jantungnya, tiba-tiba Mbak Ningsih bisa bergerak dan ia langsung menahan tangannya Putri. Jangan kau asuh cucuku berdari. Mendengar perkataan Mbak Ningsih, membuat Putri merasa kebingungan dan langsung menjatuhkan keris yang ada di tangannya. Kenapa kau memanggilku cucu? Kamu itu cucuku, masih darah dagingku. Mendengar ucapan itu, sontak membuat Putri langsung jatuh lemas. Ia pun langsung kebingungan akan ucapan Mbak Ningsih yang berkata jika dia darah dagingnya. Lalu di saat kebingungan itu, tiba-tiba wanita sinden tersebut langsung menampakkan wujud aslinya yang tak lain merupakan Wewe Gombel yang selama ini disebut dengan panggilan Nyai Sri Werdari. Jangan kau asuh cucuku Werdari. Joko dan Putri itu tidak tahu apa-apa. Jadi lepaskan cucuku. Jika kamu ingin tumbal, ambil saja nyawaku. Jangan sakiti cucuku. Dan ketika Mbak Ningsih selesai berbicara, tiba-tiba tangan Wewe Gombel itu langsung mencekik dan melempar Mbak Ningsih sampai tewas seketika. Melihat Mbak Ningsih tewas, membuat Putri langsung sadar jika selama ini ternyata dia sudah diperalat oleh Nyai Sri Werdari. Sekarang giliran kamu yang harus mati. Wah! Lalu setelah mengetahui fakta itu, membuat Putri langsung memutuskan untuk berlari menyelamatkan diri. Ia pun mencoba untuk keluar menuju pintu depan. Namun saat sampai di pintu depan, tiba-tiba dia sudah dicegat Sri Werdari yang kini sudah ada di depan pintu. Putri yang merasa terkejut pun langsung menghentikan larinya.
Tapi saat dia berdiri mematung, tiba-tiba Weli Gombel itu langsung terbang dan mendekat ke dirinya. Melihat dirinya dikejar si Wardari, Putri pun langsung berlari ketakutan dan kali ini mencoba keluar lewat pintu belakang. Tapi saat dia berhasil keluar dari pintu belakang, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu hingga mengakibatkan ia terjatuh tersungkur ke tanah. Lalu di dalam kesakitan itu, Putri pun mencoba mencari sesuatu yang sudah mengakibatkan dia terjatuh. Namun saat ia berhasil menemukannya, rupanya dia baru sadar jika yang mengakibatkannya terjatuh ialah tubuhnya Mbak Ningsih yang kala itu sudah tergeletak di bawah dengan kepalanya yang sudah tidak ada. Putri pun dibuat kembali ketakutan dengan apa yang ia lihat. Ia pun kembali berlari dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Namun saat dia berlari, tiba-tiba kepalanya Mbak Ningsih terbang dari arah belakang dan langsung membentur kepalanya Putri sampai dia kembali jatuh tersungkur. Akibat benturan itu, kali ini membuat Putri lemas tak berdaya. Ia pun mencoba untuk kembali bangkit. Namun sayangnya, kali ini dia berhasil ditangkap oleh Sri Wardari. Rambutnya langsung ditarik dan lehernya pun langsung dicekik. Mau lari kemana lagi? Ampuni aku tidak tahu apa-apa. Dasar manusia bodoh, hatimu terlalu mudah dihasut oleh bangsa iblis seperti aku. Sebenarnya yang membunuh ayahmu adalah aku, bukan Joko. Dia hanya aku fitnah supaya kamu bisa membuka peti dan membebaskan Sukmaku yang sudah tersegel di dalam keris itu. Coba kamu lihat tanda yang ada di belakang leher wanita laknat itu. Asal kamu tahu, sebenarnya itu bukan tanda lahir, melainkan tanda yang menunjukkan jika dia sudah bersekutu denganku. Dulu semasa hidup, Sujiwo dan Ningsih bersekutu denganku. Mereka berdua pernah berjanji untuk selalu menyediakan tumbal manusia. Tapi setelah mereka mendapatkan harta, rupanya mereka lupa akan janjinya dan malah berniat mengakhiri perjanjian pesugihan yang sudah mereka buat denganku dengan meminta bantuan Dewi Wulandari. Tapi mereka terlalu bodoh, sebab saat mereka melakukan perjanjian denganku, darah mereka berdua sudah aku serap sari patinya, dan pada akhirnya usaha mereka malah sia-sia. Akibat itu juga yang membuat aku marah besar, sehingga anak pertamanya Sujiwo aku ambil sari patinya. Tapi kejadian itu malah membuat Sujiwo jadi gila, dan pada akhirnya dia malah bunuh diri. Dan kamu jangan merasa heran jika kamu juga memiliki tanda itu, sebab kamu adalah satu-satunya cucunya Sujiwo. Iya, kamu adalah cucunya Sujiwo. Asal kamu tahu, dulu wanita laknat ini tidak mau anak terakhirnya bernasib seperti Aryo. Jadi dia tega membuang bapak kamu ke sungai kecil itu sampai bapak kamu diselamatkan oleh orang lain, karena dia tahu kalau kekuatanku tidak akan mampu mengalahkan lelaki tua yang ada di hutan jati itu. Tapi setelah besar dan mempunyai keluarga, ternyata bapak kamu tidak tahu jika Ningsih itu ibu kandungnya.
dan malah kembali lagi ke sini. Dan saat itulah sumpahku untuk menghabisi anak cucunya Sujiwo akan terwujud. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku. Aku ingin hidup. Melihat kamu menangis seperti ini mengingatkanku akan tumbal-tumbal yang sudah pernah Sujiwo berikan kepadaku. Wah! Siapa sih malam-malam kayak gini? Iya, sebentar. Putri?